Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Trend Horror. Baik, pada konten kali ini seperti biasa saya akan memberikan sebuah tayangan kepada anda semua, yaitu tentang cerita yang sangat menyeramkan sekali. Dan cerita ini berjudul Kosan yang Penuh dengan Misteri. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton saja video ini sampai selesai. Dan yang baru bergabung jangan lupa didukung dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa dibunyikan loncengnya. Jadi kalau untuk kejadian awalnya, kenapa gue bisa ngekos di situ? Karena satu, kerjaan. Rumah gue jauh di Depok dan kerjaannya di Bekasi, jadi mau nggak mau gue harus ngekos. Untuk menghemat biaya. Dan untuk lokasi kosnya kita sebut aja di belakang Stadion Patriot ya. Dan di situ untuk tempat kosnya itu jadi bukan kos kayak biasa bang. Jadi tuh dia rumah gede, kamarnya banyak, dan itu dijadiin kos di situ. Oke. Ya terus, dan kamar kosnya itu nggak gede semua, jadi ada yang kecil ada yang gede. Dan kebetulan yang gue tempatin sama teman gue itu yang gede. Jadi untuk kos sebesar itu menurut gue worth it buat gue. Dan untuk penghuninya di situ kebetulan cuma gue bang, sama teman gue. Yang lain nggak ada, yang kamar yang lain. Jadi pas gua baru pindah itu ada satu orang. Itu jadi pas gua udah sebulan ngekos di situ, yang orang lama itu cabut. Jadi pas bulan keduanya gua udah berdua aja sama teman gua di situ. Ada berapa kamar total di sana? Total di situ di bawah 5, di atas 5. Oke, 10 kamar. Itu Jadi dikosin semua. Itu dikosin semua. Yang tapi punyanya? beberapa kamar ada yang baru direnov. Oke. Jadi nggak semua kamar bisa. Jadi ada total 10 kamar. Kamar mandi ada 2 di atas sama di bawah. Tuh. Dan dapur juga ada 2 di bawah sama di atas. Lu disuruh milih tuh pertama datang ke sana nih, mau di kamar yang mana ya? Kita kan nyarinya untuk 2 orang kan. Dan ibunya yang rekomendasi itu ibunya. Jadi ada beberapa kamar yang untuk 2 orang. Dan kamar yang direkomendasiin tuh hanya yang di atas, karena di bawah katanya belum bisa semua. Yang direkomend ya masih ibunya ya. Sama ibunya. Dan gua sama temen gua milihnya yang deket tangga. Oke. Jadi gua total ngekos di situ tuh 3 bulan bang. Iya. 3 bulan. 1 bulan pertama itu nggak ada kejadian apa-apa bang. Aman-aman aja, kayak gua pulang kerja malam atau sore, atau gua kayak lembur akhir bulan pulang malam, nggak ada apa-apa. Pas bulan kedua kebetulan si orang lama ini pindah. Jadi tinggal gua berdua di situ, mulai dah kejadian aneh-aneh itu muncul. Jadi tuh sebelah kamar gua tuh kamar untuk 1 orang doang bang, yang dibatasin pakai gimsum gitu. Oke, sekatnya gimsum ya. Sekata gimsum. Jadi kalau ada orang ngetok atau apa itu kedengeran gitu. Nah, untuk kamar gua sendiri kan 2 orang ya. Jadi kamarnya tuh kasurnya tuh atas bawah. Jadi kasur temen gua di atas, gua di bawah. Ya, kasur asrama ya. Kasur di atas, terus ada 1 lemari sama 1 meja buat main laptop gitu. Dan kamar itu kan nggak ada kipasnya, kita nggak dapet kipas kan. Cuman dikasih fasilitas exhaust saja sama wifi. Kejadian pertama yang gue alamin sih itu suara dari sebelah kamar gue bang. Itu hanya suara ketok-ketok, tapi ketok-ketoknya tuh nggak yang gimana, yang kayak pakai kuku gitu bang. Ketok-ketok gitu aja, ketok-ketok. Gue pertama kali denger ya udah kayak sedikit, kata gue nih apa sebelah gue ya. Gue mikir kan orang lama udah pindah, masa masih ada dia sih. Ya udah akhirnya gue diemin kan. Pas keesokan harinya sama begitu lagi bang, ketok-ketok. Jadi ketok-ketok ini sering bang, nggak sekali 2 kali. Jam berapa biasanya? Kalau untuk jam itu biasanya gue pulang kerja bang. Gue pulang kerja tuh paling cepet banget tuh 5:30 udah di kosan. Jadi biasanya itu kejadian itu sekitar abis maghrib, gue abis mandi atau abis sholat maghrib. Kadang gue abis sholat maghrib tuh ngerokok depan kamar. Nah itu kadang suara itu muncul. Jadi pas minggu itu sama kejadiannya bang. Kayak biasa dah aktivitas gue bang. Habis mandi, gue sholat maghrib kayak biasa, gue ngerokok, main HP. Dan tiba-tiba ini tuh suaranya nggak kayak biasanya bang. Ini tuh suaranya kayak digedor, kayak orang mau buru-buru masuk. Tapi ini dari sebelah kamar gue. Tuk 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 tuk. Itu bunyinya 3 kali bang. Tapi ada jedanya tuh sekitar 5-10 menitan gitu. Jadi yang pertama gue sempet kaget. Itu temen gue belum pulang, belum balik, dia masih ada urusan kantor. 5 menit dari itu bunyi lagi bang. Itu kejadian udah pas kejadian ketiga tuh habis sisa bang. Gua udah sama temen gua. Jadi pas yang ketiga tuh gua sama temen gua denger
duk. Dan teman gue bingung, itu apaan Ri? Gak tahu, dari habis maghrib udah bunyi, udah biarin aja. Emang udah sering gue gituin bang. Dan teman gue pun yain aja karena mungkin dia kecapean kali ya. Udah nih bang, habis dari kejadian itu selang seminggu kayaknya. Gue tuh kadang Sabtu Minggu pulang bang. Pulang, temen gue juga sama pulang. Tapi di hari itu gue nggak pulang karena gue mau ngemat ongkos aja gitu. Temen gue pulang. Jadi pas hari Jumat tuh gue nanya temen gue, kita sebut aja Pimen ya. Men, lu pulang apa ke kos? Gue pulang Ri. Oh, lu nggak ke kos dulu? Nggak. Ya udah, akhirnya gue pulang duluan nih bang. Gue di hari itu gue nggak lembur. Gue kayak biasa abis maghrib pulang. Jadi tuh kalau dari kamar gue kan ke bawah tuh bang kelihatan. Nah, emang rada lubang angin yang kayak ventilasi udara itu gede bang. Jadi kelihatan kalau orang masuk tuh kelihatan. Gue ngeliat dari situ bang. Kok si Pimen pulang ya? Katanya dia nggak ke kosan, langsung ke rumah kakaknya. Oh, mungkin capek kali, mikir gue gitu kan. Udah tuh kayak biasa bang, dia buka gerbang, buka pintu, parkir motor tuh deket samping motor gue. Dia naik, gue tegur tuh karena kan posisi gue di depan kamar kan. Gue tegur dah, Man, lu nggak jadi pulang? Enggak Ri, gue capek. Dia jawabnya gitu bang, tapi kayak biasa aja, nggak ada yang kayak aneh. Gue anggap nggak aneh. Dan biasanya kalau dia pulang tuh, kalau nggak mandi, dia ambil air wudhu buat sholat bang. Dan hari itu enggak bang. Di hari itu dia nggak ngelakuin kayak biasa, dia langsung tidur. Oke. Terus sempat gue tanya, Men, lu nggak mandi dulu? Ada dia gitu. Atau nggak lu biasanya wudhu, lu sholat dulu. Kalau sholat lu belum sholat kan lu nggak tenang banget. Nggak Ri, gue capek, kata dia gitu. Besok aja, kata dia. Ngomongnya begitu. Ya udahlah, mungkin gue mikirnya dia capek kan. Dan pos itu gue ke depan teras atas nih bang. Ke depan teras atas gue ngopi-ngopi dah tuh. Ngopi, main game sampai sekitar jam 9:30-an. Jam 9:30 gue balik nih ke kamar gue. Gue ngeliat Pimen udah tidur nih bang. Oh ya udah, akhirnya gue jam 10 gue putusin tidur. Gue tidur nih bang. Di hari Sabtu gue bangun sekitar jam 10 siangan. Dan gue ngeliat ke kasur Pimen, itu dia udah nggak ada. Gue kira tuh dia mandi atau ke depan beli makan gitu kan. Karena pas gue bangun terus gue keluar ngeliat motor dia nggak ada tuh. Jadi akhirnya sampai jam 11 tuh dia nggak balik-balik bang. Inisiatif gue WA lah. Gue WA, Men, lu di mana? Lu lagi beli makan? Gue di rumah kakak gue Ri, di Serpong. Hah? Di Serpong? Gue bingung tuh bang situ. Terus sempat gue tanya, lu bukan malam pulang? Enggak Ri, gue udah bilang sama lu, gue tuh langsung pulang, nggak ke kosan dulu. Enggak man, lu pulang kok. Lu setengah 8 habis sisa lu pulang. Gue negor lu kok, dan lu jawab, enggak, gue capek. Masa lu mikir gue halu? Serius Ri, demi Allah, gue nggak pulang. Gue langsung ke rumah kakak gue di Serpong. Akhirnya ya habis gue denger penjelasan dari dia, ya udah gue ambil, daripada gue takut kan, ya udahlah gue cuekin aja lah, kayak positive thinking aja lah. Iya. Tapi lu lihat motor dia nggak? Ada motor. Ada motor ya? Motornya sama pisan. Motor cara dia parkir di samping motor gua sama pisan. Semuanya nggak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh bang. Dari gerakannya dia, wajah. Mungkin yang gua tangkap aneh tuh dia nggak sholat, itu sih yang mikir gua aneh. Ya itu doang yang aneh. Cuman karena gua mikirnya dia capek, oh mungkin ya udah dah, gitu kan. Itu kan di hari yang sama nih, hari Sabtu. Jadi tuh ibu kos itu biasanya jam 10 atau jam 11 tuh dia ke kosan bang. Dia bersihin area kosan lah. Oke. Entah nyapu, entah ngepel, dia bersihin itu. Nah pas hari Sabtu itu jam 11-an ibu kos nih datang, negor-negoran juga. Negor gua, Mas, ya Bu, bersihin kosan Bu. Ya udah Bu. Nah dia bersihin kayak biasa. Dia keluar. Nah abis juhur tuh gua abis sholat juhur, gua ngopi nih bang ke teras atas. Sambil main game lah, sambil apa. Terus gue ngeliat nih bang, ibu kosan jalan nih ke arah kosan gue dari rumahnya. Dia masuk, naik, nyamperin gue dia bang ke atas. Mas Ari lagi nyantai. Iya Bu. Kenapa Bu balik lagi? Enggak Mas, ini saya mau bersihin kosan. Dia bilang bersihin kosan, padahal tadi yang gue lihat dia udah bersihin kosan bang. Dan dia ada penjelasan lagi tuh dari dia.
Kenapa aku baru bersihin jam segini? Saya tanya gitu kan. Iya tadi jam 10 ada besanan keluarga. Terus dari gue kan, perasaan tadi yang gue lihat dia udah bersih-bersih dah jam 10 jam 11. Tapi kok nih dia bilang jam 11 tuh ada acara keluarga. Dan dia baru sempat bersih-bersih di jam itu, setengah satuan atau jam 1. Akhirnya ya udah gue nggak pikir panjang. Gue langsung balik ke kamar gue karena emang masih siang ya, jadi ya udahlah, gue juga nggak terlalu nganggap, cuek. Udah di hari itu aja sih kejadiannya. Selang 3 harian, berarti hari Selasa dah, hari Selasa atau Rabu gitu. Ini kejadiannya udah tanggal tua gitu. Jadi di kantor gue tuh kalau tanggal tua gue lembur bang. Oke. Posisi gue lembur tuh pulang jam setengah 11 atau jam 11-an kayaknya dah. Gue pulang nih bang, gue pulang emang lagi keadaan capek. Pas udah deket kosan, jadi tuh kalau dari depan kosan kita udah ngeliat tuh bang atas bawah kelihatan jadinya. Di atas kelihatan, di bawah kelihatan, di atas kelihatan yang nongkrong siapa tuh kelihatan. Nah, udah pas di bawah, gue tuh ngeliat ada sosok perempuan, rambutnya panjang, dia duduk di balai. Jadi di teras tuh ada balai bang. Ada balai sama mejanya gitu buat naruh kopi atau apa. Dia duduk situ, posisinya tuh ngebelakangin gue gini bang. Jadi gue dari bawah begini. Oh iya, kelihatan ya belakangnya punggungnya. Dia begini, terus rambutnya digini-giniin. Gue nggak pikir panjang, gue muter balik, gue ke warkop depan bang, gue nggak berani masuk. Berarti lu yakin itu bukan orang? Bukan, karena di situ kosan khusus cowok, Ya. nggak ada cewek. Dan sebelahnya tuh emang ada kosan tapi masih dibangun. Sebelahnya tuh ada kosan masih dibangun. Pakai baju apa deh? Yang gue lihat sih kayak pakai kebaya gitu bang, kebaya putih dan ininya kayak yang batik-batik gitu, kayak gitu. Dan dia lagi gini-gini. Dan gue nggak berani masuk, gue langsung putar balik ke warkop depan perumahan itu. Akhirnya gue tuh udah warkop tuh gue udah nangin diri. Jadi di kosan tuh udah ada si Pimen bang, temen gue. Jadi abis gue mesen mie, gue langsung nelfon dia. Men, lu di mana? Di kosan Ri, kenapa? Ya udah sini ke warkop depan kosan, depan perumahan, pintu masuk. Ngapain? Udah sini, ntar gue beliin mie. Datang tuh dia bang, datang bawa motor. Ngobrol, gue nggak cerita tuh bang, karena takutnya dia kena mental juga atau takut, jadi nggak berani dua-duanya kan. Cara gue ngobrolnya biasa aja, ngomongin gawean. Udah tuh balik, pas gue balik tuh udah nggak ada bang, udah nggak ada. Akhirnya besoknya itu temen gue yang ngerasain bang. Jadi posisi gue lembur lagi bang, gue lembur, dia pulang duluan. Dia pulang sekitar sore, gue masih lembur tuh. Gue lembur sampai jam 11. Jam 11 kayak biasa lembur. Di setengah 11 dia nelpon gue bang. Nandain ada panik. Halo, Ri, lu di mana? Lu masih lama nggak? Soalnya tumben-tumbenan nih bang, si Pimen ini nggak pernah nanyain gue dah. Kalau gue lama lembur tuh nggak pernah nanyain gue. Dan tiba-tiba dia nanya itu tuh, gue bingung aja. Halo, kenapa? Kenapa man? Ini, lu masih lama nggak? Kenapa emangnya? Enggak kenapa-napa. Lu masih lama nggak? Nggak tahu nih, gue masih nungguin direksi, gitu kan? Di direksi pulang ya gue pulang. Kenapa lu mau nitip makan? Enggak. Udah buruan aja pulang. Iya ya ntar gue pulang. Akhirnya ada jam 11 gue balik ke parkirin motor, sadarin kayak biasa, nggak ada apa-apa bang. Cuman pas gue masuk kamar, si Pimen tuh lagi selimutan gitu, kayak orang ketakutan. Dia selimutan gini. Gue tepok tuh dia kaget bang. Wih, dia kayak langsung gini. Ngagetin aja lu, katanya gitu kan. Kenapa lu? Enggak udah. Lu baru balik? Iya. Bawa makanan nggak? Kagak, lu katanya gak nitip. Ya udah dah. Akhirnya udah tuh bang tidur. Besoknya dia baru cerita. Besoknya dia cerita gini. Sebenarnya gue yang nanya sih. Jadi gue nih, lu semalam kenapa? Sampai gituin selimut kayak orang takutan. Ya gue semalam nih. Jadi semalam tuh abis Isya, gue abis sholat. Terus gue ngeliat kayak ada yang buka gerbang. Gue kira lu Ri, nggak tahu ibu kos tapi pakai mukena, kata dia gitu. Oke. Ibu kos pakai mukena. Dia masuk kayak biasa, nobel gua Ri, kata dia gitu kan. Mas, iya bu, mau ngapain bu? Mau bersih lagi bu, kata si Firman gitu. Enggak, mau ngecek aja.
Jadi tuh ibunya ngelewatin dia nih depan kamar. Jadi dia ngeliatin terus tuh bang, ibunya mau kemana. Set, ibunya belok nih bang ke arah teras atas. Jadi teras atas ada jalan sama pintu teralis. Jadi tuh yang dia lihat tuh ibu kosnya tuh kayak orang mau ancang-ancang lompat, tapi nggak lompat bang. Dia ancang-ancang lompat terus terbang. Terus terbang, dia nembus teralis. Dia langsung banting pintu, langsung begitu. Gila, serandom itu. Dia langsung kayak gitu, makanya dia tumben-tumben banget nelfon gue sepanik itu. Wah, kacau. Ternyata itu yang dia alamin. Terus gue akhirnya gue cerita dah tuh yang gue bilang, gue ngeliat ibu kos 2 kali, tapi nggak seserem dia. Gitu. Gue kalau ngeliat ibu kos cuman kayak itu doang kan, bersih-bersih. Semingguan dari kejadian itu, kebetulan akhir bulan nih bang. Kalau setiap akhir bulan tuh tanggal 31 atau tanggal 30, gue lembur tuh paling cepet banget tuh jam 2 gue pulang bang. Dan paling lama ya sekelarnya orang akuntansi gitu. Jadi di hari itu gue pulang subuh bang, jam 4-an subuh. Jadi gue nganterin orang akuntansi dulu nih ke rumah. Gue nganterin dia pulang, udah akhirnya gue balik ke kosan bang. Dan itu kan gue kadang udah capek banget kan bang, capek ngantuk. Pas jalan ke kosan, nyampe kosan nih bang, gue ngeliat Pimen bang, dia lagi main laptop di atas, di teras, di balai lagi main laptop, kelihatan kayak main laptop orang biasa. Ya udahlah, kamu dalam hati gue, ngapain sih Pimen malam-malam main laptop? Subuh itu ya, udah subuh. Iya subuh, kayak nggak ada waktu besok aja kan. Ah udahlah biarin. Akhirnya masuk nih kayak biasa, sandarin motor kayak biasa lah. Gue tuh nggak langsung masuk kamar bang, gue ngeliat dulu. Bener, tapi masih ada dia. Bolang waktu masih ada. Tapi nggak gue panggil karena gue udah capek, gue pengen tidur bang. Pas gue masuk kamar, gue ngeliat Pimen lagi tidur. Pimen lagi tidur. Dan laptopnya nyala di tempat laptop itu. Gue nggak mau ngecek ke tempat tadi. Ya udah akhirnya karena gue udah capek banget. Nggak lu cek lagi? Enggak bang, karena gue udah capek banget kan, subuh-subuh udah ngeliat gituan. Gue jadi lu gue cek sih, kepo gue tuh. Akhirnya gue tidur, gue nggak cerita tuh ke si Pimen karena gue udah capek banget. Udahlah kata gue udah capek. Akhirnya gue tidur. Selang kejadian itu, udah tuh bang kayak kejadian biasa aja, kayak yang diketok-ketok lagi, terus digedor gitu doang paling. Dan paling ini sih kejadian yang bikin gua dan keputusan gua bulat tuh pengen pindah karena kejadian ini. Jadi kejadiannya tuh dari ini bang, itu kan 2021 ya, dan masih COVID kan. Kebetulan si Pimen ini kena COVID bang. Pimen kena COVID, dia harus pulang dong. Harus WFH dari rumah. Dia pulang, gua di kosan sendiri dong. Lu tes nggak kena nih? Gua nggak bang, alhamdulillah gua nggak. Gua nggak kena. Akhirnya gue di kosan sendiri dong, mau nggak mau gue mau tinggal di mana, karena di situ doang kan tempat tinggal gue. Akhirnya ya udah gue kayak biasa tuh bang, pulang begini. Ada satu kejadian, gue jadi posisi udah sekitar jam 8 jam 9, gue lapar nih bang. Kebetulan ada tukang nasi goreng keliling nih bang, keliling komplek, tukang nasi goreng keliling komplek. Malam-malam tuh ya. Malam-malam. Karena gue lapar, gue beli tuh. Bang beli 1 dibungkus aja, oke. Gue nyamperin tuh. Sambil ngobrol tuh bang, ngobrol. Tiba-tiba abang nasi goreng nyetukin kayak gini. Mas, di sini ngekosnya di sini? Iya. Berapa orang? 2 orang sama teman saya. Cuman teman saya lagi COVID, jadi saya sendiri sini. Oh, COVID? Masa nggak kena? Nggak, alhamdulillah. Ngobrol-ngobrol, akhirnya dia nyetukin. Emang nggak takut? Takut kenapa mas? Saya nanya gitu kan, biar kesana berani aja. Ada yang bisa nggak di sini? Kata dia gitu kan. Nggak ada bang. Bang, emang kenapa bang? Iya, soalnya waktu itu pernah kejadian saya mas. Saya lagi biasa nih keliling kayak gini, lewatin kosan mas juga nih, soalnya ke ujung. Kebetulan saya pulang rada tengah malam mas, udah 1:30. Jadi pas itu udah habis juga nasi goreng saya, kata dia gitu kan. Jadi pas akhirnya dia mutusin pulang nih bang. Pulang otomatis lewat kosan gue lagi dong, karena gerbangin sono kalau malam udah tutup, jadi dia lewat pintu yang nggak ditutup. Dia lewatin kosan gue, tapi ada yang pas udah depan kosan gue tuh ada yang manggil dia, katanya bang,
Mas, nasi goreng satu. Tapi dia nyariin celinguk kiri kanan, kagak ada. Mas, nasi goreng. Akhirnya pas jadi tuh posisi teras depannya tuh kayak ada coran gitu bang, coran kayak misalnya buat duduk. Nah dia tuh ngeliat sosok perempuan yang gue lihat bang. Oke. Dan dalam keadaan baju sama, apa yang gue lihat sama persis. Ininya batik, ininya putih kayak kebaya gitu. Dia lagi duduk sambil mencang-mencang kaki gini. Dia nggak pikir panjang, tinggalin gerobakan, dia kabur bang ke warkop depan. Oke. Dia baru ngambil gerobakan lagi besok paginya bang, ngomong sama gue gitu, cerita sama gue. Akhirnya dia cerita gitu, ya udah paling gue cuman bilang, oh ya udah mas, tapi alhamdulillah sih saya nggak ada yang ganggu, saya cuman ini aja, saya gituin kan. Jadi gue kayak nutupin lah walaupun dia tahu gitu. Karena udah kejadian abang nasi goreng itu. Dan ini kejadian yang gue alamin sampai gue harus atau gue mutusin pindah dari kosan itu tuh karena jadi posisi sama nih bang, si Pimen masih covid. Jadi itu dia covid sekitar 2 mingguan atau 3 minggu gitu. Jadi kan gue otomatis sendiri kan di kosan. Posisi malam Jumat dan gue kayak biasa bang, kayak pulang sore, mandi, sholat maghrib, sholat isya. Nah gue habis sholat isya, gue kayak biasa tuh bang di depan kosan, kamar kosan, ngopi, merokok, kadang main game. Sambil gitu gak lama gue ngantuk nih bang. Itu jam 8:30. Gue ngeliat jam 8:30, udahlah tidur aja, besok masih kerja pagi kan. Gue mutusin untuk tidur tuh malam itu. Gue tidur di kasur si Pimen nih bang, di atas. Tidur di kasur Pimen nih di atas, kasur gue di bawah nih bang. Gue tidur, dan gue kan kalau tidur tuh jarang banget namanya matiin lampu ya bang. Lampu tuh emang nyala bang gue kalau tidur. Jadi pas gue tidur nih bang, jam 9 tuh kebangun gue bang. Jam 9 kebangun, lampu keadaan mati, dan gue di kasur bawah. Gue di kasur bawah, nggak tahu tiba-tiba pindah. Jatuh kali lu? Nggak, jam 9 bangun. Dan posisinya sama persis bang kayak gue tidur awal. Tunggu, ini kasur yang atas bawah gini apa yang begini? Yang ditarik kasur bawahnya? Kasur bawahnya ditarik, cuman dia kasur gue tuh rada lebih jauh gitu, jadi masih ada space. Jadi ini kasur gue, Ubin, ini kasur Pimen. Dan posisinya sama persis. Gue tidur kayak begitu. Jadi kalau lampu mati tuh, lampu luar tuh masuk bang dari sela-sela angin gitu, ventilasi angin gitu. Nah, jadi tuh jadi lampu luar tuh dia lampu yang kayak lampu orang kaya gitu bang, yang kayak lampu kerajaan gitu tuh, yang banyak kacanya gitu-gitu, lampunya banyak ya, lampunya tinggi kan di atas gitu. Pas saat gue bangun jam 9, itu gue dari lubang angin itu kelihatan persis gue ngelihat sosok hitam tinggi, tangannya berbulu, matanya merah tapi kecil banget kayak gundu gitu, kecil. Itu muterin lampunya bang. Itu gue pertama kali ngeliat sosok kayak gitu. Itu muterin lampu. Habis itu gue kayak nggak sadar, terus gue pingsan, dan gue kebangun lagi sama persis kayak gue tidur 8:30. Gue tiba-tiba bangun lagi 8:30. Jadi tuh gue nggak tahu itu mimpi apa kejadian nyata. Akhirnya gue bangun 9 malam. 9 malam. Akhirnya gue itu dalam keadaan pas gue bangun itu udah keringetan basah. Gue kayak habis olahraga, keringetan basah gue. Posisi di mana bangunnya? Masih di kasur bawah. Di kasur bawah. Oke, jadi lu bangun kayak lu kira udah bangun, padahal belum bangun. Jadi bangun yang sebenarnya itu yang bangun kedua kali. Yang kedua. Anjir, ngeri juga ya. Dan yang kedua ini kayaknya yang menurut gua nggak bisa lupain kejadian ini sih bang. Pas gua bangun kan gua keringetan ya, otomatis gua ambil tisu dong. Depan gua tuh ada tisu, gua ngelap-ngelapin. Dan gua nggak tahu kenapa gua tuh pengen banget nengok ke kasurnya si Pimen. Habis ngelap-ngelap, gua nengok kasur Pimen. Itu gua di kasur Pimen tuh gua ngeliat sosok kayak pocong, tapi dia ngebelakangin gua bang. Jadi kayak gini. Iya. Dia ngebelakangin gua.
dia ngebelakangin gue, dan itu gue kayak ke stun gitu, diem gue cuma bisa ngeliatin dia. Terus tiba-tiba dia yang nengok tuh leher palanya doang, krek. Itu doang yang dia nengok. Habis itu gue ngeliat begitu, gue langsung pingsan dan bangun-bangun langsung siang gue. Anjir. Dan keadaan tetap posisi gue di bawah. Wah, gila. Gara-gara kejadian itu, ya udah itu sih yang bikin gue mungkin trauma kali ya, kosan kayak gitu. Terus gue tinggal sendiri karena gue orang penakut juga. Akhirnya ya udah gue mutusin pindah sama si Pimen ini, dan gue udah cerita juga apa yang gue alamin pas dia COVID. Gue cerita semua, ya udah pindah tuh. Dan ada lagi kejadian nih pas gue mau pindah bang, jadi gue mau pamit. Jadi gue posisi hari Sabtu nih bang, hari Sabtu. Terus gue siang-siang tuh, jadi di kamar gue tuh ada speaker bluetooth bang, ada speaker bluetooth. Gue mau mandi nih posisinya, sebelum mandi gue nyalain lagu dong, setel lagu gue setel lagu, gue kencengin sengaja bang biar rame aja tuh kamar. Gue udah setel lagu, gue mandi dong, gue mandi, kelar mandi tuh lagu gue mati bang. Gue kira ke pause bang lagu gue, nggak taunya emang mati. HP gue juga mati dan bluetoothnya juga mati, nggak tahu siapa yang mati. Posisi gue nggak ada si Pimen, gue sendirian doang di situ. Itu sih kejadian terakhir bang. Aneh. Sampai terakhir aja udah masih ada kejadian. Akhirnya gue udah tuh gue prepare, pamit dong gue sama ibunya nih. Gue pamit, bu ya, makasih nih udah boleh tinggalin sini gitu. Akhirnya gue nggak cerita tuh bang ke ibu itu, takutnya ibunya gimana gitu kan. Akhirnya tiba-tiba ibunya begini, nanya ke gue, kenapa mas kok pindah, kata dia gitu. Enggak bu, nggak apa-apa, emang mau pindah aja, nyari yang lebih deket gitu, emang sama si Pimen juga, ada gitu kan. Akhirnya ibu-ibunya tiba-tiba ngomong kayak gini bang, sering ditampakin yang perempuan ya, dari gitu. Terus kata gue, dalam hati gue tuh kayak ibunya udah tahu. Ya udah akhirnya gue ngomong, kok ibu tahu, kata gitu. Emang dia ganggu kamu ya mas, kata gitu. Kalau ganggu sih enggak bu, cuman sayanya penakut aja gitu, jadi ya udah saya pindah aja bu. Emang kenapa? Enggak kok mas, dia nggak ganggu gitu. Dia bahkan sampai nurunin harga biar gue tetap di situ bang. Gimana dia ngomong tuh? Jadi pas dia bilang enggak kok mas, nggak ganggu, nggak apa-apa, tinggal di situ aja. Mas Ari mau harga berapa saya kasih dah. Dia sampai bilang kayak gitu bang. Saking nahan gue, mungkin emang gue satu-satunya penghuni yang terlama di situ ya, walaupun cuman itu karena 3 bulan kurang lah. Dia sampai ngomong kayak gitu. Dan ya gue bilang, ya gue udah gak mau di situ, gue udah mau pindah karena gue udah gak kuat karena gangguan yang tadi tuh, yang gue tidur tiba-tiba di bawah itu. Itu sih yang gak habis pikir gue bang. Gila, sampai dikasih udah Mas Ari mau harga berapa? Iya, sampai Gak berani dia begitu ya? sampai kayak gitu dia. Anjir. Udah akhirnya gue cabut tuh bang. Udah cabut. Dan itu kan gue sendiri kan pamit lah. Jadi si besoknya baru si Pimena itu pamit. Oh Pimen karena pamitan. Pimen besok pamit, dan dia sama diceritain kayak gitu juga. Sama ceritanya. Sama ditawarin juga. Ditawarin juga sama. Tawarin juga. Akhirnya gue juga buka-bukaan sama si Pimen.